itu pengelolaan kinerja? Nah, ini kan sebuah fitur yang ada pada PMM. Jadi dengan adanya eh, pengelolaan kinerja itu kita dibantu untuk memudahkan kita, memudahkan kepala sekolah, memudahkan pengawas untuk menentukan sasaran kinerja. Karena sasaran kinerja di PMM itu sudah ada pilihannya. Ada 18 item yang disebut dengan pengolahan kinerja, namun ada beberapa yang mesti kita pilih. Ada beberapa yang bisa kita pilih untuk pengembangan kompetensi minimal 32 poin. Tapi yang paling mendasar adalah yang menjadi penilaian adalah kinerja. Praktik kinerja dan penilaian perilaku. Apakah Bapak Ibu punya tugas tambahan dan segala macam, itu adalah nanti menjadi faktor pertimbangan. Nah, sumber angka kredit pengelolaan kinerja kita pada PMM itu Bapak Ibu yang saya muliakan, itu sudah terintegrasi dengan e-kinerja. Kalau Bapak Ibu mau buka e-kinerja 2024, di e-kinerja eh, Badan Kepegawaian Negara. Jadi kinerja itu dikelola oleh BKN, pengelolaan kinerja pada fitur PMM dikelola oleh Kementerian. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan ragu, fokuslah nanti untuk mengisi kepada pengelolaan kinerja yang ada pada PMM. Baik Bapak Ibu, ini kalau kita berbicara masalah PMM, dalam 1 tahun itu kita dibuat dua kegiatan, 2 kali. Jadi yang pertama dimulai dengan Januari. Januari itu kan kemarin perencanaan guru dan persetujuan atasan. Di Februari kita masuk kepada persiapan observasi kelas. Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Nah, sekarang kita sudah berada pada bulan Mei. April Mei itu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Ini Bapak Ibu, namanya sekarang kita sudah berada pada level tindak lanjut. Kalau Bapak Ibu buka praktek kinerja, itu sudah 75%. Bagaimana nanti ini bisa 100%? Maka Bapak Ibu mesti melanjutkan dengan kegiatan refleksi tindak lanjut. Itu nanti akan dilakukan pada bulan Juni. Andai kata pada hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, semua observasi sudah dilakukan, tindak lanjut sudah dilakukan oleh guru dan kepala sekolah, itu sudah bisa dibuat refleksi tindak lanjut sehingga nanti pada praktik kinerja itu sudah 100%. Kemudian, pada pengembangan kompetensi berdasarkan RHK, rencana hasil kerja yang telah Bapak Ibu pilih dan telah disetujui oleh kepala sekolah atau atasan langsung kemarin, itu sudah dapat diunggah. Sudah bisa Bapak Ibu unggah bukti dukung yang sudah lengkap. Bagi yang belum lengkap, masih ada waktu untuk memperbaiki atau melengkapi bukti dukung berdasarkan apa yang diminta dari pilihan RHK Bapak Ibu. Kemudian, apabila Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan dari sekolah, ini bersifat opsional. Kalau yang punya tugas tambahan, silakan diunggah bukti dukung, apakah itu dalam bentuk laporan ataupun dalam bentuk SK pembagian tugas sebagai tugas tambahan. Tapi apabila Bapak Ibu tidak mendapat tugas tambahan, hanya mengajar saja, itu tidak perlu dilakukan. Kemudian nanti terakhir adalah perilaku kerja. Perilaku kerja itu nanti yang dinilai oleh kepala sekolah. Supaya dia memenuhi rentang waktu Januari-Juni itu, penilaian perilaku kerja itu nanti dapat dilakukan di awal Juni. Oleh kalaupun sekarang sudah yakin Bapak Ibu kepala sekolah untuk melakukan penilaian itu pun juga sudah dapat dilakukan. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu selesai di bulan Juni itu nanti kita masuk kepada refleksi kompetensi, penetapan kriteria penilaian kinerja. Maka di bulan Juni Bapak Ibu nanti akan mendapatkan penilaian kinerja dari atasan. Oleh karena itu, mau diapakan nanti Bapak Ibu penilaian kinerja itu setelah PMM ini selesai, nanti
akan menjadi angka kredit untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang. Nah, seperti apa nanti permulanya? Bagaimana membuatnya? Ini sudah di apa Bapak Ibu ya, sudah dibagi. Itu nanti di pertemuan ketiga dapat kita buatkan praktek bagaimana membuat eh, kategori penilaian kinerja sehingga dia nanti akan menjadi penetapan angka kredit. Jadi ini di pertemuan ketiga ini nanti adanya. Di hari ini kita mengenali dulu bagaimana angka kredit, kemudian seperti apa jenjang kenaikan jenjang dari kita selaku guru pada jabatan fungsional.